Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya segala firman-Mu dan janji-Mu ya dan amin. Bahkan mujizat Engkau sediakan bagi yang percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Firman-Mu nyata. Demikian Tuhan, kami nyanyikan pujian iman kami, bahwa Engkau adalah gunung batu keselamatan, kota benteng, perlindungan. Kami percaya bahkan mujizat Engkau sediakan bagi yang percaya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Mazmur 125. Ada 5 ayat, kita baca seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya,
Demikianlah Tuhan sekeliling umat-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak Ibu, pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang tidak akan mengalami kegoncangan dalam hidupnya dan akan tetap untuk selama-lamanya. Akhir-akhir ini kehidupan benar-benar digoncangkan. Mulai dari COVID-19 yang menggoncang seluruh dunia, dan kemudian dampaknya kepada setiap segi kehidupan umat manusia di seluruh dunia ini terus berlanjut sampai sekarang dengan peperangan-peperangan yang terjadi, Rusia lawan Ukraina, dan yang baru-baru ini dan sampai sekarang masih berlanjut Israel dan Palestina, dan masih banyak kegoncangan-kegoncangan yang lain selain keadaan iklim dunia yang makin tidak menentu. Tetapi janji firman Tuhan dalam Mazmur 125 mengatakan bahwa orang-orang percaya tidak akan goyang untuk selama-lamanya. Pemazmur menggambarkan mereka seperti gunung Sion, sebab Sion terkenal sebagai gunung pilihan Tuhan, tempat kudus Allah, serta sebagai kota benteng. Mereka yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan sehingga tidak akan goyah. Bapak Ibu, perlindungan Tuhan juga layaknya kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung, yang melalui letak geografisnya Yerusalem, pemazmur hendak memberitahukan bahwa Tuhan senantiasa berada di sekeliling orang-orang yang percaya kepadanya, seperti kota Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, sehingga mereka menjadi kuat dan tidak berubah, aman dalam perlindungan, aman dan terlindung. Mereka akan hidup aman dalam jaring pengaman kehidupan. Keamanan dan perlindungan itu, keadaan yang tidak goyah itu terjadi karena kita hidup sebagai umat Tuhan. Nah, Mazmur ini juga sebenarnya mengajar kepada kita bagaimana hidup sebagai umat Tuhan, sehingga perlindungan Tuhan itu nyata dari ayat 3 sampai 5. Ada 4 poin bagaimana hidup sebagai umat Tuhan. Yang pertama, umat Tuhan itu umat yang percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Bukan umat yang berjalan menurut pemikiran dan kebenarannya sendiri, tetapi dalam iman percaya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, umat Tuhan itu umat yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, menghidupi nilai-nilai yang daripada Tuhan. Itulah umat Tuhan, bukan hidup dengan nilai-nilai duniawi. Yang ketiga, umat Tuhan itu hidup dalam ketulusan hati. Banyak pengajaran dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan sangat memperhatikan kondisi hati umatnya. Tuhan mau umatnya hidup dalam ketulusan hati, mengekspresikan kasih-Nya kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka bagian dari hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan setulus-tulus hatimu. Tuhan memanggil Raja Daud karena hatinya baik tulus di pemandangan mata Tuhan. Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin Israel karena hatinya paling lembut.
Kalau kita ingin mendapat perlindungan Tuhan secara menyeluruh, belajar hidup dalam ketulusan hati. Dan yang terakhir, yang keempat, di ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Ini artinya umat Tuhan harus hidup lurus dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang ke jalan yang berbelit-belit. Hidupnya sederhana, lurus, mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melakukan semua ini, keempat hal ini, maka kita menyatakan diri dalam kehidupan yang nyata sebagai umat Tuhan. Tak perlu khawatir dan takut terhadap segala ancaman dunia, sebab Tuhan memperhatikan dan mengutus malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Saya tidak tahu dengan pasti kondisi setiap kita. Mungkin masih ada di antara kita yang merasa takut, khawatir, bimbang. Mungkin sedang mengalami musibah, keadaan yang tidak baik, kerugian, kecelakaan mungkin, sakit penyakit, atau bencana alam. Apapun yang membuat keadaan kita sedang tidak baik dan membawa kekhawatiran. Hari ini, mari kita mau belajar percaya lagi dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Perbaharui komitmen-komitmen hidup kita untuk hidup sebagai umat Tuhan dalam perlindungannya. Percaya sepenuhnya mengandalkan Tuhan, menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, hidup dalam ketulusan hati, hidup dalam jalan yang lurus, hidup sederhana, lurus dalam jalan Tuhan, tidak berbelit-belit. Maka yakin percaya kebenaran firman hari ini digenapi atas hidup kita. Tidak ada satu alasan pun lagi untuk kita takut dan gentar atau khawatir. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia mengendalikan semua itu dengan kuasa-Nya. Bukan berarti orang percaya tidak mengalami pergumulan atau tantangan hidup. Tetapi yakinlah percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Segala tantangan hidup, pergumulan yang diizinkan adalah fase-fase Tuhan melatih kita untuk menjadi lebih dewasa rohani, lebih kuat iman percaya kita. Percaya dan andalkan Tuhan. Ini kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu hari ini meneguhkan, menguatkan, menghibur kami. Meneguhkan kami sebagai orang percaya dan iman kami kepadamu Tuhan. Karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan memagari hidup kami dalam anugerah-Mu Tuhan. Seperti kota Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikian perlindungan Tuhan atas kami umat-Mu. Tetapi firman-Mu juga mengajar kami supaya kami hidup benar sebagai umat Tuhan. Percaya sungguh dan mengandalkan-Mu Tuhan. Menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Hidup dalam ketulusan hati. Dan berjalan dalam jalan yang lurus. Dalam rancangan-Mu Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Atau pada jalan yang berbelit-belit. Biarlah roh-Mu yang ada dalam kami berkarya meneguhkan kebenaran firman nyata dalam kehidupan kami. Dan janji-janji berkat yang menyertainya digenapi. Yang sakit peroleh kesembuhan, ada perlindungan penyertaan yang daripada Tuhan. Hikmat yang Kau beri membawa kami hidup bijaksana, memenangkan segala pergumulan dan peperangan kami. Dan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Sehingga hasil yang diperoleh membawa kebaikan, kemajuan, masa depan. Baik pribadi lepas pribadi, keluarga, dan bahkan anak cucu kami. Di sepanjang kehidupan ke depan. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kesaksian, kerajaan Allah diluaskan melalui kehidupan umat Tuhan dan keluarga.
Terpuji namamu Tuhan. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Doa pagi kita, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.